memutar lah kalau dulu tuh. Yang disegani sesepuh ini siapa, ya kita sambat, kita menyampaikan unek-unek kita kepada beliau. Karena ya mungkin ada beban berat pikiran segala macam, sehingga mungkin pangantikane beliau mungkin kurang pas. Dan kita tidak usah diambil hati lah. Ibaratnya toh kita ini yang penting saya berbuat bagi satrate ngabdi tidak tergantung karena siapa atau oleh karena apa kok. Saya ngabdi sajalah kan, kayak itu. Yang berhak menilai apa yang kita lakukan kan bukan beliau-beliau ini, tetapi kan yang di atas kan, kayak gitu. Ya sudah, kita berbuat saja, santai gitu, selesai. Itu yang pertama kalau menurut saya. Karena saya tidak tahu detailnya seperti apa. Kecuali kalau saya detail permasalahannya apa, paham, saya bisa nyampaikan. Tapi karena detailnya tidak jelas, ya saya jawabnya ya secara umum saja lah, yang mungkin bisa diterima seperti itu. Jadi santai saja. Yang kedua, terkait apa tadi, kenapa kok belum 5 tahun sudah parluh itu, ya tadi Mas Sigit sudah jawab. Tapi kalau pengen dijawab lebih terbuka begini. Desa Terati itu kan belajar setia hati. Setia hati itu jujur kepada hati. Kenapa kita diajak jujur? Diajak jujur karena barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, kan itu di Mukadimah Liniado kan sudah jelas. Setia hati sadar meyakini akan hakikat itu dan akan mengajak setiap warganya menyingkap tabir selubung hati nurani, di mana sang mutiara hidup bertahta. Nah, menggolek Gusti Allah, menggolek sang mutiara ini kan hanya bisa dicapai dengan kejujuran. Nah, kalau jujur saja belum bisa, bagaimana kita akan bisa ngajak orang lain untuk berperilaku jujur? Padahal jujur itu untuk ketemu tadi. Terkait kenapa 5 tahun, kalau Mas Sigit tadi menjelaskan secara organisasi, kalau saya menjawabnya secara ajaran. Jadi barang siapa berbohong, pasti akan diikuti kebohongan berikutnya. Di Satrati diajarkan juga jer lahir tusaning batin. Artinya apa? Apa yang kita lakukan ini sebenarnya cerminan isi hati. Ngapunten, mohon maaf, saya tidak bermaksud, tapi sebagai evaluasi kita semua, kalau saya bilang, diakoni gak diakoni, dalam Parluh 2016 ada ketidakjujuran. Nah, sebenarnya solusinya gampang, yaitu apa? Permohonan maaf. Kalau kemarin kebijakan saya ada kelirunya, saya mohon maaf. Tapi ini sudah terjadi, bagaimana baiknya? Nah, tapi yang terjadi apakah ada tanda kutip seperti itu, ya mungkin mohon maaf nih. Akhirnya kan uang itu kan akhirnya gak tatap. Hati ini kan tidak bisa bohong. Sehingga saat ada saudaranya istilahnya vokal sedikit, langsung disikapi secara frontal. Kenapa? Saya yang milih hanya sekian. Wah, sehingga kalau ada yang vokal dianggap sebuah ancaman, lalu dipecat, dinonaktifkan. Nah, awal mulanya kalau saya ngomong Sleman, dan saya bisa cerita, karena saya pernah ngobrol dengan salah satu pengurusnya beliau. Jujur saya tidak usah sebut nama. Mas, lah itu kok di Sleman ada parapatan cabang. Padahal SK-nya Mas Bimo itu masih lama, masih setahunan lebih, kan kayak gitu. Itu 2016, SK-nya Mas Bimo masih 2017 kalau nggak salah. 2018. Loh, di SK dari Mas Masih kan ada klausul bahwa ketua cabang bisa diganti sewaktu-waktu. Bener, tidak salah itu Mas. Di SK-nya Mas Maji ada klausul bahwa ketua cabang bisa diganti sewaktu-waktu. Tapi kan harus ada sebab. Apa kena kasus pidana, melanggar pepacu, gak iso nggak guyub rukun dulur-dulur. Lah ini kalau tidak ada sebab, tahu-tahu ada parapatan cabang tanpa melibatkan kepengurusan yang lama. Terus pas seduluran ini menghargai sebagai sesama saudara mana? Beliaunya tidak bisa jawab, diem. Gitu. Itu yang terjadi. Tapi Sleman itu terus Bangkalan. Bangkalan tadi Mas Agung dari Balikpapan mungkin ngalami sebagian pengurus Balikpapan atau menyatakan mundur. Habis mundur 2 minggu kemudian pegang SK dari beliaunya. Padahal pengurus lama masih eksis, masa baktinya belum selesai. Nah, itu kan ada di banyak cabang lain, mungkin Pemalang, Pekalongan, Pekanbaru, Bojonegoro, Lamongan. Nah, ini kalau dibiarkan terus rusak Satrati.
Tapi kan hal seperti ini tidak perlu diungkap, karena di desa tertentu tidak boleh cerita jeleknya orang sebenarnya. Tetapi ini sebagai evaluasi, dan mungkin Ngabul dan Madiun kan tidak menyampaikan, ya istilahnya, ya karena menjaga itu tadi. Kalau ini tadi yang Mas Sigit sampaikan, ya terpaksa harus ada, ya mungkin seperti itu. Dan terlebih saya masih ingat, saya ngobrol dengan sesepuh, saya masih ingat juga itu Mas Murjoko diundang ke satu tempat di Jawa Tengah karena kesibukan di Madiun. Menjelang suro itu mesti ada rapat koordinasi dengan Polda, Polres, Polresta, Kesbang Kota, Kabupaten. Mas Murjoko tidak bisa hadir. Tahu-tahu di medsos beredar penonaktifan Mas Murjoko. Saya anggap ini isu atau hoax. Kenapa? Satu, di medsos tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang buat. Dan itu jauh dari didikan Desa Trate. Adab Desa Trate tidak ada. Dulu Mas Imam itu kalau ada saudara yang salah, mesti diajak ngobrol sendiri. Di dalam ruangan, di dalam kamar, apa menjaga harga diri saudara tersebut agar tidak merasa dipermalukan. Kalaupun ada saksi cukup satu orang. Nah ini tidak. Orangnya lama yang dikenai sanksi itu tidak pernah tahu beredar di medsos. Nah, ya inilah saya bilang ini hoax. Surat aslinya tidak pernah tahu di medsos sudah ramai. Ini jauh dari didikan akhlak Desa Trate. Satu, saya telepon, saya sampaikan, Mas, kadang saya manggilnya Om, kok ada berita seperti ini di medsos, bagaimana? Habis itu terus, loh lah masalahnya di mana? Ya jelas masalah, mau Muharram tinggal 2 hari. Dan terus nanti yang tanggung jawab koordinasi dengan Polda, Polres, Polresta siapa? Kayak gitu. Nah, gue tak tunjuk salah satu wakil ketua. Loh lah siapa? Suronya tinggal, Muharram tinggal 2 hari. Nah, biasa aku dewe, alhamdulillah. Berarti kalau ada undangan dari Polda, Polres, Polresta, Kesbang, berarti harus rawuh sendiri di Madiun. Juga ngono, kok wakilono ngono kuwi. Ya sudah, beliau berkata seperti itu, saya tidak berani melanjutkan. Berarti saya sudah menduga ini pasti akan geger. Kan kayak gitu. Dan patut diingat, non sewu, ini fakta. Mas Taufik 2016 selama bulan Muharram tidak satu hari pun ada di Madiun untuk melakukan koordinasi, pengesahan, penjadwalan ke cabang mana, tanggal berapa, yang ditugaskan siapa, tidak pernah. 2016. Ya, dari 2017 pun sama, rapat persiapan juga tidak ada. Tahu-tahu beredar seperti itu. Ini kan pasti akan menimbulkan yang di zaman Mas Sigit. Gaduh ini nanti kapal nggak jelas ini nanti kan akhirnya. Waktu malam Muharram ada cabang-cabang itu yang mempertanyakan kebijakan Mas Taufik, ya kan? Ya itu cabang. Kalau ditanya saya tidak ngikut, mau saya di luar. Nah kalau saya jelas saksi saya ada Mas Rohim, Kasat Intel Sumeneb, Polres Sumeneb sekarang. Dulu Intel Polda. Saya di luar di parkiran, adik-adik itu yang parkir di halaman di lapangan samping Padepokan itu karena diminta oleh Satpol PP akan diangkut sepeda motornya, saya minta agar dimasukkan ke motornya dimasukkan ke Padepokan. Kalau di rumah sendiri kan sampai subuh mau besok kan tidak ada masalah kan kayak gitu. Kalau orangnya nggak mungkin lah diangkut sama Satpol PP. Nah dari situlah terus Mas Rohim keluar terus cerita. Jadi penyekapan itu tidak ada. Di dalam Muharram itu aparat banyak. Jadi kalau orang ngomong ada penyekapan, disekap, disandera, wah dipersekusi apa, wah itu bohong banget itu. Kalau ngomong ke sinilah, jangan ngeliat medsos gitu loh. Ngomong sendirian siapapun juga bisa kan kayak gitu kan. Tidak. Jadi omong jangan sepihak. Alhamdulillah kemarin Mas Harsono sudah menyampaikan kan kayak gitu. Kalau yakin benar pun, kalau yakin benar nih, pasti akan berani. Sehingga saat kemarin majelis luhur itu ngambil kebijakan, itu bukan karena apa-apa, karena pengalaman. Setahun sebelumnya toh beliau ini tidak ada di Madiun. 1 hari pun tidak ada. Tahu-tahu ada di medsos seperti itu, dan waktu dimintai pertanyaan kebijakan, beliau tidak bisa jawab. Loh apakah ini kan bulan Muharram ini kan harus diselamatkan dulu. Adik-adik ini kan harus diselamatkan dulu kegiatan Muharram ini. Baru nanti setelah itu dibahas bareng. Tapi beliaunya juga tidak hadir. Beliaunya tidak hadir, sehingga Mas Huda saat itu, nah ini saya ngeliat videonya juga, Mas Huda menyampaikan
apakah saudara-saudara bersedia bertanggung jawab atas keputusan bersama yang kita buat pada siang hari ini? Itu diulang 3 kali. Dan semua ketua cabang dewan itu pun menyatakan siap. Dan apakah saudara sudah sanggup bertanggung jawab atas keputusan bersama yang kita buat pada hari ini? Mereka menyatakan siap. Artinya apa? Itu forum. Forum parapatan Rakornas yang disepakati berubah menjadi parapatan luhur. Nah, akhirnya kan simpel. Kalau memang yakin benar, ya monggo datanglah, kan kasar. Kalau datang terus, Lur, kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Terus kalau kebijakan kemarin ada kelirunya, saya mohon maaf. Terus ini baiknya bagaimana? Tidak akan terjadi paluh 2017, insya Allah. Gitu. Tetapi karena ini administratif butuh solusi saat itu. Butuh solusi cepat lah kasaran. Jangan sampai kegaduhan ini